Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok yang tertera namanya di layar akan menjelaskan tentang penerapan algoritma MPI untuk permasalahan dekomposisi dengan tujuan menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah komputasi tersebar paralel yang diampu oleh Pak Adi Wibowo. Sebelum kami memulai pembahasan untuk implementasi algoritma MPI, izinkan kami memperkenalkan diri dan saya memperkenalkan teman-teman saya. Saya Dorino Barson dengan email tertera, ada Alfarizi Hidayah dengan email tertera, Nandika Pranata dengan email tertera, dan Farel dengan email tertera. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke codingan implementasi MPI untuk permasalahan dekomposisi. Perlu saya jelaskan, pada kasus implementasi saat ini, kita akan mengambil kasus untuk mencari bilangan array dan mengembalikan array mencari bilangan prima pada suatu array yang diberikan dan return array bilangan prima yang merupakan subset dari array utama tersebut. Jadi di sini pertama-tama pada codingan kita terdiri dari satu fungsi dan satu prosedur. Pertama ada fungsi primes yang untuk melakukan pengecekan apakah sebuah angka adalah bilangan prima atau tidak, dan selanjutnya adalah compute primes yang menerapkan algoritma MPI (Message Passing Interface) yang untuk melakukan komputasi paralel. Jadi ada sebelum kita masuk ke codingan, pertama kita akan menginclude header-header pada umumnya dan juga header message passing interface. Jadi ada standar input-output header, standar library header, dan message passing interface header. Yang pertama saya jelaskan adalah fungsi primes. Fungsi primes adalah sebuah fungsi yang bertugas untuk menentukan apakah suatu angka atau num pada di sini adalah bilangan prima atau tidak. Jadi yang pertama akan saya jelaskan adalah argumen dan tipe data yang akan diberikan sebagai return. Pertama, fungsi primes mengambil satu argumen atau parameter, yaitu num yang bertipe integer, yang akan diperiksa apakah bilangan itu prima atau tidak. Tipe data kembalian dari fungsi ini adalah integer pointer, yang berarti ia mengembalikan pointer ke tipe data integer. Selanjutnya pada fungsi ini kita akan menginisialisasi variabel lokal isPrime yang diinisialisasi dengan nilai 1 atau menandakan true, yang mengindikasikan bahwa awalnya nilai num dianggap sebagai bilangan prima. Selanjutnya adalah control flow, yaitu pengecekan angka kurang dari 2. Jika 6 kurang dari 2, maka isPrime dirubah menjadi 0 atau mengindikasikan false karena bilangan kurang dari 2 tidak mungkin menjadi bilangan prima. Selanjutnya ada control flow pengecekan faktor pembagi. Jadi jika 0 lebih besar dari atau sama dengan 2, maka dilakukan iterasi J sama dengan 2 hingga J kuadrat kurang dari atau sama dengan num. Dalam setiap iterasi dilakukan pengecekan apakah num dapat dibagi habis oleh J. Jika ya, maka isPrime diubah menjadi 0 karena false, karena num bukan merupakan bilangan prima. Jika tidak ada faktor pembagian ditemukan, maka num dianggap sebagai bilangan prima. Selanjutnya, jika isPrime, maka kita akan mengalokasikan memori untuk bilangan prima. Yang dilakukan untuk menyimpan bilangan prima. Memori yang dialokasikan adalah sebesar size of integer atau ukuran tipe data integer, dan pointer yang menunjuk ke memori ini diinisialisasi dengan nilai num. Jika num adalah bilangan prima, maka fungsi mengembalikan pointer yang menunjuk ke bilangan tersebut. Jika tidak, maka fungsi mengembalikan nol. Dengan menggunakan fungsi ini, kita dapat menentukan apakah suatu angka tertentu adalah bilangan prima atau bukan. Jika fungsi mengembalikan nol, maka num bukan bilangan prima. Jika fungsi mengembalikan pointer nol, berarti itu menunjuk ke bilangan prima yang telah ditentukan. Perlu diingat juga pada fungsi prime ini yang diterima masukan adalah sebuah nilai satu buah angka integer, maka tidak diperlukan for loop atau loop lainnya untuk mengecek setiap elemen, karena pada dasarnya di sini hanya mengecek satu bilangan saja sesuai dengan yang
dekomposisi yang akan kita lakukan yang akan dipecah hingga menjadi satu elemen saja, maka fungsi ini hanya memerlukan mengecek satu elemen saja. Selanjutnya adalah void compute primes. Nah, boleh di scroll. Nah, jadi untuk void compute prime adalah di sini adalah implementasi message passing interface. Jadi pertama kita ada MPI inisialisasi environment MPI. MPI atau MPI init adalah panggilan yang harus dilakukan sebelum memulai komunikasi MPI dalam program kita. Fungsi ini menangani konfigurasi dan persiapan untuk lingkungan message passing interface. Ada argumen pertama yang argc dan argumen kedua argv. Biasanya digunakan untuk mengirim argumen dari baris perintah ke program MPI. Namun pada kasus ini kita menggunakan kedua argumen tersebut kita isi nol karena pada kode kita pengisian nol pada fungsi MPI initialize adalah cara untuk memberitahu MPI bahwa kita tidak akan menggunakan argumen dari baris perintah dalam program kita. Artinya program MPI tidak perlu atau tidak mengandalkan argumen dari baris perintah untuk beroperasi. Jika kita tidak membutuhkan atau tidak menggunakan argumen baris perintah, maka kita dapat menginisialisasi nol sebagai gantinya. Penting diingat bahwa ini hanya berlaku jika program kita tidak memerlukan informasi tambahan dari baris perintah. Jika perlu, maka akan diisi. Tapi pada kondisi kasus ini kita tidak memerlukan, maka kita set inisialisasinya dengan nol. Selanjutnya kita set double start time dan end time sebagai nilai satuan waktu yang akan di start dan di end. Jadi ini adalah variabel untuk mengukur berapa lama waktu yang dilakukan untuk menyelesaikan komputasi paralel pada prosedur compute prime. Selanjutnya kita inisialisasi integer rank dan size yang akan digunakan pada fungsi MPI comRank dan MPI comSize. Jadi MPI comRank adalah digunakan untuk mendapatkan rank atau peringkat dari proses dalam komunikator tertentu. Dalam kasus ini komunikator default. Rank adalah cara untuk mengidentifikasi secara unik setiap proses di dalam komunikator. Rank 0 adalah proses utama dan digunakan sebagai koordinator dalam kasus kita. Selanjutnya adalah MPI comSize. comSize digunakan untuk mendapatkan jumlah total proses dalam komunikator tertentu. Selanjutnya ini juga memberitahu kita berapa banyak proses yang berpartisipasi dalam komunikasi. Dengan mendapatkan rank dan ukuran komunikator, kita dapat mengidentifikasi setiap proses dan memutuskan tindakan atau tugas yang akan dilakukan oleh masing-masing proses. Perlu diingat pada compute primes ini kita akan menggunakan fungsi MPI scatter dan gather yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita inisialisasi integer array, yaitu sebagai array masukan yang akan kita berikan ke compute primes yang akan dipecah menjadi subarray menjadi satu-satu elemen. Jadi di sini kita memasukkan total ada 8 elemen. Selanjutnya ada inisialisasi global size yang mengikuti ukuran integer array ARR yang pada di sini adalah 8. Selanjutnya adalah inisialisasi local size, yaitu local size kita gunakan untuk menentukan seberapa kecil subarray yang akan dipecah oleh fungsi scatter yang akan kita gunakan pada baris di bawah. Jadi di sini karena sesuai dengan gambar yang sebelumnya pada presentasi kita jelaskan, maka setiap pada array global ini akan dipecah hingga menjadi subarray yang hanya berisi satu elemen. Dan juga karena pada fungsi prime di atas kita hanya mengecek per satu elemen saja, jadi maka local size-nya diset menjadi satu agar scatter fungsi scatter pada message passing interface akan memecah array menjadi subarray yang hanya berisi satu elemen. Selanjutnya ada local array, yaitu array yang sudah dipecah jadi array kecil-kecilnya. Di sini kita akan mengalokasi memori dengan ukuran local size dikali size besar ukuran integer. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Handika Pranata. Baik, selanjutnya untuk masuk ke fungsi scatter. Sebelumnya secara garis besar, fungsi scatter ini adalah
untuk memungkinkan proses-proses dalam sebuah grup untuk berkomunikasi. Salah satunya fungsi scatter ini digunakan untuk mendistribusikan bagian-bagian dari data dari root atau dari proses utama. Oke, untuk yang pertama di sini ada fungsi MPI scatter dengan parameter yang berisi array. Jadi parameter array ini berisi data yang nantinya akan didistribusikan dari proses utama ke proses-proses lainnya atau ke sub-sub bagian lainnya. Dalam konteks ini, kode ini, array itu akan berisi data yang akan kita distribusikan nantinya. Selanjutnya untuk parameter yang kedua yaitu local size. Parameter ini adalah ukuran data yang akan diterima oleh setiap proses data. Dalam masalah ini, ukuran data yang akan diterima ini akan diterima pada sisi penerimanya. Lalu selanjutnya untuk parameter MPI init integer, MPI integer, parameter ini adalah tipe data dari elemen dalam array yang akan didistribusikan. Lalu untuk parameter local array, ini merupakan ukuran data yang akan diterima oleh setiap proses. Lalu untuk local size, ini juga kurang lebih sama, ukuran data yang akan diterima pada setiap proses. Dan selanjutnya untuk MPI int juga sama, itu merupakan tipe data dari elemen array yang nantinya akan menjadi local array. Lalu selanjutnya untuk parameter 0, parameter 0 ini adalah peringkat atau rank dari proses utama yang akan mendistribusikan data. Lalu untuk MPI ComWord, ini merupakan komunikator MPI yang digunakan untuk mengelompokkan proses-proses secara bersama-sama. Nantinya ini akan digunakan secara default. Lalu untuk masuk ke fungsi yang kedua yaitu integer local primes. Pada fungsi yang kedua ini hanya untuk alokasi memori untuk menyimpan hasil bilangan prima dari local array berdasarkan pengecekan. Nantinya ini akan dijalankan secara paralel ke setiap sub array yang sudah dipecah pada MPI scatter yang lain sebelumnya. Lalu untuk yang selanjutnya yaitu ada fungsi intenum inisialisasi lokal array-nya 0. Pada fungsi ini secara garis besar inisialisasi variable number-nya itu sebagai elemen pertama dari local array, di mana local array ini hanya memiliki satu elemen lalu menjalankan fungsi pengecekan primes terhadap num untuk setiap local array yang telah di scatter sebelumnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Farel. Baik, terima kasih Saudara Handika. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dua hal, yaitu yang pertama ada perhitungan bilangan prima, yang juga sebagian inisialisasinya udah dijelaskan sama sebelumnya oleh Saudara Handika. Lalu yang kedua saya akan menjelaskan mengenai MPI getter. Untuk awalan, mungkin MPI getter adalah fungsi yang digunakan untuk mengumpulkan bilangan prima lokal dari semua proses ke dalam getter primes pada proses dengan rank 0. Kita langsung masuk ke codingan. Yaitu yang pertama kita ada conditional if local prime tidak sama dengan 0. Ini adalah sebuah kondisi yang memeriksa apakah local prime tidak kosong atau 0. Dan jika nanti fungsi if ini dijalankan, maka local prime 0 atau local prime index ke 0 akan diinisialisasi dengan pointer local prime. Dan nanti pointer local prime-nya akan disalin ke elemen pertama atau indeks 0 dari array local primes. Lalu nanti akan ada fungsi free local prime, yaitu setelah nilai dari local prime disalin ke dalam local primes, local prime kemudian akan dibebaskan atau dialokasi memori menggunakan fungsi free. Lalu setelah kita selesai untuk menghitung bilangan prima, kita masuk ke bagian MPI getter, yaitu ada pointer integer getter primes, sama dengan kita akan masukkan atau mengalokasikan memori, yaitu dengan malloc, dengan ukurannya itu menggunakan fungsi malloc. Ukuran alokasi memori untuk array ini dihitung sebagai global size dikali dengan size of integer. Dengan global size-nya itu mengacu pada jumlah total angka yang akan diuji untuk menentukan apakah mereka adalah bilangan prima atau bukan. Setelah kita sudah menginisialisasi getter primes, maka kita akan menjalankan fungsi MPI getter dengan parameter local prime, local size, MPI underscore in, lalu ada getters primes, local size, MPI underscore in, 0, dan juga MPI comword. Ini adalah panggilan fungsi MPI untuk mengumpulkan bilangan prima lokal yang dihasilkan oleh semua proses ke dalam array getter primes pada proses dengan rank 0. Parameter-parameter
dalam fungsi ini adalah ada tadi local primes, yaitu array yang berisi bilangan prima lokal dari proses saat ini. Lalu ada local size, yaitu jumlah elemen yang akan dikumpulkan dari setiap proses. Lalu ada MPI in, yaitu adalah tipe data elemen yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini integer. Lalu ada gather primes, yaitu array tempat hasil pengumpulan akan disimpan pada proses dengan rank 0. Lalu ada local size, yaitu jumlah elemen yang akan dikumpulkan dari setiap proses. Ini sama seperti parameter kedua tadi. Lalu ada MPI in lagi, yaitu ada tipe data elemen yang dikumpulkan, sama seperti parameter yang ketiga tadi. Lalu ada angka 0, itu adalah rank proses yang akan menerima hasil pengumpulan, yaitu proses dengan rank 0. Lalu terakhir ada parameter MPI comword, yaitu adalah komunikator MPI yang digunakan untuk proses komunikasi antar proses. Lalu untuk fungsi-fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Alfarizi. Terima kasih kepada Farel. Selanjutnya itu ada inisialisasi end time MP underscore wait time. Kenapa dituliskan di sana? Karena pada setelah MPI gather maka proses komputasi paralel telah selesai dilakukan. Untuk itu dilakukan end time. Selanjutnya masuk pada codingan di bawahnya itu ada conditional if ranks apakah bernilai sama dengan 0 atau tidak. Jika bernilai sama dengan 0, maka blok di dalamnya akan dijalankan. Maksud dari pengecekan tersebut itu untuk menandakan master telah mengumpulkan semua distribusi hasil daripada slave yang menyelesaikan sub permasalahan. Lalu di dalam blok tersebut ada printf bilangan prima dalam array. Maksudnya itu untuk menampilkan bilangan prima secara satu kesatuan pada array yang didapatkan sebelumnya. Untuk itu dilakukan loopingan. Di sini loopingannya menggunakan batasan yaitu kecil dari global size agar memastikan array tersebut tidak melewati dari global size itu sendiri. Lalu akan melakukan pengecekan lagi apakah gather primes itu tidak melewati batas integer. Jika tidak, maka akan memprint bilangan yang terseleksi tersebut. Selanjutnya itu ada print hasil akhir. Codingannya hampir sama dengan print bilangan terseleksi, tetapi bedanya di sini pada hasil akhir akan menampilkan semua bilangan-bilangan terseleksi atau bilangan prima yang sudah dihasilkan. Lalu selanjutnya di bawah ada printf waktu eksekusi dengan cara end time-nya dikurangi start time. Itu untuk menampilkan waktu yang telah dilaksanakan selama proses komputasi paralel. Lalu di luar blok kondisional ada free local array, free local primes, dan free gather primes, di mana itu untuk membebaskan alokasi memori karena komputasi paralel sudah selesai dilaksanakan. Dan terakhir ada fungsi MPI finalize, itu untuk menyelesaikan environment MPI karena semua komputasi dan hasil sudah di print. Lalu terakhir di bawah ada integer main untuk memanggil fungsi dari compute primes tersebut atau untuk menjalankannya. Mungkin teman saya bisa untuk menampilkan bagaimana codingan yang berjalan. Baiklah, di sini untuk menjalankan programnya itu menggunakan MPI exec spasi strip n, dan di situ dituliskan 8. Kenapa? Karena itu 8 maksudnya itu adalah prosesor. Jadi di mana seperti yang sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa di sini kita menggunakan panjang integernya sebanyak 8 dan akan dibagi menjadi 8 prosesor, 8 lagi karena local size-nya tersebut 1. Jadi masing-masing local size itu akan memproses 1 prosesor. Maka untuk itu digunakan 8 prosesor.
Dan terlihat pada layar bahwa bilangan yang terseleksi ada 3, 7, 11, 17 dan pada hasil akhir akan menampilkan secara array dan paling bawah adalah menampilkan lama waktu eksekusinya dalam bentuk detik. Baiklah, mungkin saya bisa kembalikan kepada Dorino Baharson. Baik, sekian diharap penjelasan dari kami sudah menjelaskan bagaimana kita mengimplementasikan dekomposisi menggunakan message passing interface. Di sini kita menggunakan bahasa C. Kami rasa sudah cukup penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.